Hello Gips, kembali lagi bersama Kiper Lokal di sini. Kali ini kita akan mengulas glove brand baru di Indonesia, yaitu G4S Indonesia. Oke, glove-nya kali ini merupakan seri bisa dibilang mid grade tetapi dengan rasa top grade. Nanti kita akan bahas kenapa seperti itu. Sebelumnya untuk G4S ini kalau di luar dia merupakan vendor dari glove yang beredaran di pasar Indonesia ya. Cuman kali ini dia juga melebarkan sayap, membuat glove khusus dengan brand mereka sendiri untuk dijual di pasar Indonesia. Kalau kata orang apakah merusak harga pasar atau gimana, Kimin sendiri nggak begitu tahu ya. Cuman fokusnya Kiper Lokal di sini hanya mengulas sarung tangan yang bisa dibilang yang bisa dibilang merupakan brand Indonesia. Brand Indonesia itu apa? Brand Indonesia membagi Kimin bahwasanya kalau dia untuk ownernya atau yang punyanya menetap di Indonesia dan menjual glove-nya di Indonesia, makanya akan Kimin beri mereka label brand Indonesia karena fokusnya mereka untuk jualan maupun branding fokusnya di Indonesia. Oke. Kali ini yang kita ulas adalah glove pertama mereka, yaitu seri Champions. Oke, untuk tampilan backnya seperti ini, simple aja, nggak ada banyak keterangan ya, hanya ada logo G4S aja di sini. Kemudian untuk bagian tengahnya di sini, bagian depan dia menggunakan furing jaring-jaring gitu, dan seluruh body keseluruhannya dia menggunakan bahan seperti bahan parasut. Menurut Kimin dari segi back, kalau di glove dengan harga 300-an 350-an ini terbilang terlalu simple lah. Mungkin di next untuk G4S bisa gunakan bahan yang lebih tebal lagi dikit, kemudian diberi keterangan tentang glove care-nya atau instruktur perawatan maupun sizing segala macam, biar nggak terlalu polos gini ya. Kalau polos gini agak kurang premium lah kalau dilihat. Oke, untuk zippernya dia ada di bagian bawah. Oke, sini di bagian bawah sini zippernya kita buka dan kita ulas untuk material glove-nya. Oke, ini masih dibungkus plastik glove-nya, kita singkirin terlebih dahulu. Oke. Ini untuk tampilan glove-nya. Glove-nya penuh dengan corak ya. Kita akan bahas secara material satu persatu ya. Dari backhand terlebih dahulu aja. Oke. Untuk bagian backhand di sini yang Kimin pegang sepertinya dia menggunakan material Dumbek sepertinya, bukan PK-Latex kayaknya. Kali sini masih terasa empuk. Misalkan kalau Dumbek itu masih terbilang empuk, kalau PK-Latex dia agak keras. Ini terbilang kayaknya menggunakan bahan Dumbek dengan corak emboss yang seperti ini. Tinggal lihat corak embossnya seperti ini ya, dengan logo G4S yang di sini. Kemudian di sini ada potongan untuk fleksibilitas, potongan di sini, dan di ujung jarinya pun ada potongan. Di ujung jari dia ada potongan. Adapun cara motif, di sini motifnya tulisan-tulisan aja ya. Di sini motifnya tulisannya kalau nggak salah nih, mari menjadi bintang. Oke, jadi coraknya ini penuh dengan corak-corak tulisan mari menjadi bintang. Oke, untuk backhand seperti itu. Kemudian untuk strapnya, nah di sini untuk G4S ini di bagian strapnya unik sekali. Mereka menggunakan double elastik ya, bukan double strap sih, bukan double strap sih disebutnya. Double apa ya? Pokoknya dia tuh modelnya mirip UHL, cuman dibalik. Kalau UHL kan dia di bagian belakang ya. Kalau ini di bagian atas. Jadi strapnya itu dibuka satu, kemudian ada satunya lagi. Nih, double strap gitulah pokoknya. Jadi dia bahannya elastis, cuman dibikin kayak pintu gitu. Buka satu. Oke. Nah di sini velcro-nya ada yang di sini tengah. Untuk material body dia menggunakan bahan dry fit. Nih, bodinya menggunakan bahan dry fit. Ketebalan Dumbeknya kayaknya ini sekitar 3 mm saja kayaknya ya. Ya sekitar segitulah, 3 mm-an. Tidak begitu tebal. Kita lanjut ke bagian sebelumnya untuk bagian wrist insertnya dia menggunakan bahan polyester pada umumnya yang biasa digunakan di glove mid grade, dan kayaknya lebarnya nggak sampai untuk polyesternya ya. Untuk polyesternya ini nggak terlalu lebar, cukup standar ukuran glove pada umumnya yang sebelum sekarang para glove bermain dengan ukuran lebar ya. Jadi cukup gak begitu besar. Oke, untuk polyester seperti itu.
Kemudian kita ke bagian pump. Oke, bagian pump di sini untuk latex, dia menggunakan kontak latex. Glove ini mungkin dia akan bahkan akan jadi man to man-nya bakal langsung ketemu dengan Calci Illustro RB mungkin ya. Karena kan Calci Illustro RB itu kan dia terbilang mid grade tapi dengan pumpnya top grade gitu, dengan kontak latex juga. Nah, ini pun seperti itu. Dia jatuhnya kalau lihat dari backhand dengan spesifikasi yang diberi, dia jatuhnya seperti mid grade. Tetapi dengan pump menggunakan pumpnya top grade gitu, kontak latex. Biasanya kan kalau glove dengan kontak latex kan dia terbilang top grade lah. Di sini pump menggunakan 4 mm kontak latex. Sini masih dibungkus plastik ya. Kemudian untuk bagian cut dia menggunakan negatif cut. Sini menggunakan negatif cut, full negatif cut ya. Dengan gasket menggunakan bahan dry fit. Gasetnya menggunakan bahan dry fit. Kemudian di sini ada fit touch-nya. Ini yang penting karena glove tuh harus ada fit touch-nya agar menghindari sobekan di bagian antara telunjuk dan jempol. Untuk di bagian fit touch-nya dia ada bahan likra. Ya, ada bahan likranya ya. Oke, dia juga di bagian jempol ada thumb wrap, satu thumb wrap aja. Serta di sini ada fitur pull up-nya. Sini ada fitur pull up-nya di tengah. Tetapi juga di bagian samping juga ada fitur pull up-nya. Nah, untuk yang bagian samping ini kayaknya lebih kuat dibanding bagian tengah karena kan di tengah ini bahannya dumbek juga, kalau terus-menerus ditarik kayaknya bakal sobek juga. Jadi mungkin ini jatuhnya jadi pemanis sih, lebih pemanis. Oke, kita akan coba ke fitting. Ini sudah kimin fitting glove-nya, tapi belum kimin strap. Secara fitting glove-nya untuk bagian jari jempol ini sudah sangat pas sekali. Di sini kimin gunakan size 8 ya. Size biasanya kimin. Pas sekali, cuman untuk sedikit minus untuk minus bagian fitting di bagian wrist insertnya dia agak terbilang kurang elastis. Jadi untuk masukkan glove pertama tuh agak susah ya. Mungkin kalau sudah sering digunakan kayaknya bakal ngelebar sih kayaknya ini. Cuman kalau baru agak susah memasukkan glove-nya, apalagi kalau pakai satunya lagi kayaknya bakal terlalu ngetat. Tetapi kalau sudah dipakai nggak mencekik pergelangan gitu, enak pas. Terus juga fitting di jari dia tergolong, walaupun cut negatif tergolong lebar ya. Jadi masih ada sisa, terutama di bagian sini, bagian jari-jari 4 jari ini masih ada sisa, masih bisa ditarik gitu, masih bisa ada rongga gitu. Nggak fittingnya nggak ngepres banget. Kalau buat kalian yang suka glove negatif nggak begitu ngepres sih ini cocok. Ini cocok. Cuman kalau yang penyuka glove negatif karena dia feeling yang ngepres, kayaknya menurut Kimin ini agak kurang cocok. Cuman bisa dicoba. Karena di sini dengan potongan yang agak lebar, otomatis glove-nya terkesan jadi agak ada sisa ruang gitu. Karena potongan glove-nya walaupun negatif, tetapi ukurannya agak lebar. Nggak kayak negatif pada umumnya yang slim gitu kan. Kemudian untuk bagian jempol dia enak. Satu lagi kekurangannya di bagian dalam, terutama di bagian kenakal, menurut Kimin kayak masih ada sisa-sisa benang. Jadi di glove-nya kayak ada yang kasar gitu, mengganggu. Jadi nggak halus di dalamnya. Masih ada yang kasar mengganggu, kayaknya gara-gara jahitan ini. Jadi kayak ada yang mengganggu gitu di bagian dalam. Kita coba untuk fitting strapnya. Ini strapnya seperti ini. Nih, seperti ini. Jadi dia double atau duo gitulah, duo strap gitu. Dia duo strap gitu. Jadi kita strap satu. Nih, dia di sini yang di bagian tengah sini dia kasar, kemudian ini yang ini halus. Kemudian di bagian ini kasar lagi. Nah, kenapa ada pita ini? Dia buat nariknya. Jadi kalau ini kan nempelnya otomatis kan nggak full sampai gini gitu. Kalau full kan pasti agak sakit gitu kan. Jadi kalau kalian nyetrapnya gini masih ada bisa yang ditarik, jadi nggak merusak lateknya. Kita coba satunya lagi. Oke. Untuk fitting di bagian strap ini enak banget, nyaman. Walaupun di sini ukuran strapnya kayaknya hanya 5 cm, kecil ya, tetapi masih nyaman. Nggak terlalu ngetat, pas. Kemudian di sini juga ada ID name-nya. Untuk fitting bagian strap ini sudah enak banget. Mungkin di next bisa dipertahankan tipe strap seperti ini karena beda dari yang lain dan unik.
serta fittingnya nggak mengecewakan, masih enak, nyaman. Untuk fleksibilitas glove ini terbilang fleksibel karena bagian dumbeknya juga atau backhandnya juga dia menggunakan dumbek yang tidak begitu tebal, cukup fleksibel, dan di bagian pergelangan juga memberikan daya fleksibilitas walaupun dia tuh tetap memberi fitting yang aman gitu, nggak terlalu goyang banget, bahkan nggak goyang ini. Oke, masih nyaman, enak. Glove ini terbilang glove mid grade tetapi dengan level top grade. Mana ya nyebutnya? Karena di sini backhandnya dia menggunakan Dumbex, menggunakan material bahan dry fit, terus juga secara material backhand ya, selain pump, dia terbilang material-material yang digunakan di glove mid grade. Tetapi di bagian pump dia menggunakan pumpnya top grade gitu. Jadi ya otomatis secara kualitas bisa disandingkan dengan Calci Illustro RB ya. Oke, fitting seperti ini ya. Kita coba untuk suara grip saat baru banget kita buka. Yang otomatis kalau kalian mau dengerin suara aslinya glove ini atau suara latex aslinya, tunggu di ASMR di Reels, ASMR glove-nya, suara gripnya ya. Karena biasa Kimin akan posting suara gripnya di Reels. Kalau di video ini biasanya hanya singkat saja atau glove baru dibuka dari plastik langsung kita coba. Oke, Kimin lepas plastiknya, kita coba. Secara grip menurut Kimin ini karena menggunakan kontak latex ya, jadi gripnya cukup jos. Untuk glove dengan harga 350 ini bagus banget karena ya kontak latex mah kalau diadu dengan New Basic ya jelas beda. Cara grip ini enak banget, suaranya juga tuh gurih banget. Cuman untuk tes performa akan Kimin tes terlebih dahulu gimana performanya nanti di lapangan. Apakah di lapangan performanya seperti kualitas gripnya, kita tunggu aja video playtestnya di Reels pastinya dari Kiper Lokal. Untuk harga glove ini di 350-an kalau nggak salah, terbilang rekomen. Dengan glove 350-an kalian sudah bisa menggunakan glove dengan latex kontak. Jadi tunggu apa lagi buat kalian, langsung aja kepoin akun Instagramnya G4S_Indonesia. Sekian ulasan dari Kiper Lokal, tungguin video-video selanjutnya dari Kiper Lokal. Kiper Lokal pamit, ciao.